Baju wanita berambut pirang ini nampaknya ketumpahan air Coca-Cola. Sekilas bentuk tubuhnya lumayan sempurna. Namun mobil wanita itu mogok di tengah jalan. Ia pun mengganti baju di pinggir jalan. Tiba-tiba muncul seorang lelaki. Mary terkejut. Ia segera bersembunyi di balik mobil lalu mengenakan pakaiannya. Sebut saja lelaki itu dengan nama Christian. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ada maksud jahat apapun. Christian pun juga melepas bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang berotot. Mary sepertinya terpikat hingga pikirannya melayang kemana-mana. Christian adalah seorang montir profesional. Dalam sekejap ia mampu memperbaiki mobil Mary. Untuk membalas jasanya, Mary pun memberi Christian tumpangan. Keduanya nampak tersenyum sambil mendengar musik di mobil. Namun pada waktu itu, ekspresi Christian berubah menjadi serius. Ia mengajak Mary untuk pergi ke sebuah motel untuk melakukan adegan dewasa. Mary pun terkejut mendengar perkataan Christian. Ia berkata bahwa ia bukanlah wanita sembarangan. Lalu ia pun menyuruh Christian untuk turun dari mobil. Christian pun dengan santainya mengeluarkan sebilah pisau. Ia mengancam Mary agar mau membawa mereka berdua ke sebuah tempat yang sepi. Terserah di mana saja, yang penting tidak ada orang. Karena takut akan ancaman dari Christian, Mary pun dengan terpaksa mengiyakan kemauannya. Di perjalanan, Mary melihat Christian tidak mengenakan sabuk pengaman. Ia pun berencana untuk melempar Christian keluar saat mobilnya melewati tikungan. Tak disangka, Christian menyadari hal itu. Bukannya mengikuti petunjuk pada kompas, mobil tersebut malah kehilangan kendali dan masuk ke jurang. Saat Mary siuman, mobil yang ia tumpangi sudah terbalik. Christian yang terlempar keluar dari mobil pun tidak tahu sudah mati atau belum. Mary bergegas melepas sabuk pengamannya. Tiba-tiba ia mendapati kakinya terluka, dan tersangkut di antara kursi mobil. Sekuat apapun ia berusaha, kakinya tak kunjung lepas. Ia tak bisa apa-apa selain menutupi lukanya dengan kain. Lalu ia mulai mencari peralatan yang sekiranya berguna. Namun saat itu Christian juga siuman. Gawat! Dia bergegas mengambil pisau yang ada di dekatnya. Christian terlihat seperti menikmati ketakutan yang dirasakan Mary. Aku menyeramkan, bukan? Kalau begitu aku pergi duluan ya. Setelah itu Christian pun tak kunjung kembali. Tersisalah Mary seorang diri yang tersangkut di dalam mobil. Ia berteriak sekencang apapun tak ada yang menjawab. Lagian ini adalah daerah pegunungan. Mana mungkin ada orang di sekitar. Bahkan hantu pun sepertinya tidak ada. Ia pun melewati malam yang penuh penyiksaan. Pagi hari keesokannya, tubuh Mary mulai dikerumuni oleh semut. Persediaan makan dan minum di mobilnya pun mulai habis. Ia sangat putus asa. Tiba-tiba ia mendengar suara getaran ponsel. Lalu segera mengambil ponsel yang tergeletak di tanah itu. Namun saat itu, Christian tiba-tiba kembali. Ia ingin mengambil ponsel tersebut. Ini benar-benar akhir dari segalanya. Sejak itu, setiap hari Christian pergi mendatangi Mary. Ia dengan santainya makan dan minum di depan Mary. Perlahan menyiksa mentalnya. Mary sadar hanya Christian yang bisa menyelamatkannya. Ia pun terpaksa mengiyakan kemauan Christian lagi. Dengan harapan Christian bisa membantunya terbebas dari sana. Jangan tanya saya gaya apa yang akan mereka pilih. Aku pun tak tahu. Namun yang membuatnya terkejut adalah, Christian si pria keparat itu meninggalkan sebilah patahan gergaji. Lalu dirinya pun menghilang. Benar-benar barang ampas. Mary pun mengambil gergaji itu dan mulai memotong kursinya. Namun saat memotong, malah gergajinya yang patah. Kualitas yang benar-benar buruk. Tentu saja bukan buatan China. Ia pun mulai mengarahkan gergaji itu ke kakinya sendiri. Hatinya berusaha menahan rasa sakit, namun akhirnya ia menyerah. Tengah malam, seekor tikus masuk ke dalam mobil. Mary sangat ketakutan, lalu bergegas mengambil pisau dan mencincang tikus itu dengan brutal. Sudah 2 hari ia tidak makan, dan di depannya sekarang terdapat bangkai tikus yang segar. Nampaknya aku tidak perlu memberitahu kelanjutannya. Setelah urusan makanan beres, sekarang ia mulai kekurangan air. Tak tahu harus berbuat apa, ia pun memasukkan botol minum ke dalam celananya. Melihat air seninya yang kekuningan, sambil menggoyangkan lidah, baru saja minum 1 tegukan, ia pun langsung memuntahkannya. Tubuhnya pun mulai mengalami sedikit peradangan. Namun lebih baik demikian daripada mati lemas. Saat itu tiba-tiba petir menyambar, lalu turunlah hujan. Brengsek, pas udah minum malah baru turun hujan. Tak pakai pikir panjang, ia segera menampung air hujan dengan botolnya, hingga terisi penuh. Ia pun dengan lahap meneguknya. Namun keberuntungan tidak bertahan lama. Hujan semakin deras. Air hujan pun perlahan masuk ke mobil.
Mary sadar dirinya akan tenggelam jika tidak segera beranjak. Demi menyelamatkan hidup, ia mengambil gergaji itu kembali, lalu mulai memotong kakinya sendiri. Ia mengerang kesakitan, dan tangannya terus bergerak. Namun yang membuatnya tak habis pikir lagi. Kakinya pun tak kunjung terpotong. Air hujan pun membawa mobilnya masuk ke sebuah sungai. Kakinya yang terjepit pun akhirnya bisa lepas. Mary langsung melarikan diri, menggunakan sisa tenaganya untuk memanjat tebing. Ia pun melihat luka yang ia sayat sendiri. Namun ia harus tetap lanjut menyusuri tebing itu. Ia mengambil sebatang kayu untuk menjadi sebuah tongkat berjalan. Tak lama kemudian, ia pun menemukan sebuah villa. Ia berpikir bahwa akhirnya ia bisa selamat. Mary pun mempercepat langkahnya. Semakin mendekati villa itu, tiba-tiba terdengar teriakan seorang perempuan minta tolong. Jadi sebenarnya aku sudah selamat atau tidak? Di saat keraguan melanda dirinya, teriakan wanita itu semakin keras. Mary pun tidak tahan lagi. Ia membuang tongkatnya lalu berjalan ke villa itu dengan terpincang-pincang. Tiba-tiba, beruntung tongkat itu berhasil menyelamatkannya. Mary melihat ke sekeliling. Di mana-mana terdapat perangkap. Ia pun pelan-pelan menyelinap masuk, lalu mencoba mengintip melalui jendela, dan melihat ada seorang wanita yang diikat di atas ranjang. Sementara itu, Christian tengah menyiksa seorang pria, yang ternyata merupakan seorang polisi. Christian pun menyalakan mesin bornya. Mary benar-benar ketakutan, lalu menutup mulutnya rapat-rapat. Saat Christian sedang menuju loteng, Mary pun diam-diam masuk ke dalam villa itu. Di dalam ternyata ada 2 buah mayat lagi. Ia diam-diam mencuri pistol milik sang polisi. Kemudian masuk ke dalam kamar si wanita, lalu menyelamatkannya. Namun saat itu Christian masuk kembali ke kamar. Mary buru-buru bersembunyi di balik pintu. Selagi Christian sedang bersiap-siap untuk menikmati malamnya, Mary pun muncul dari balik pintu. Lepaskan dia, keparat. Jika kau bergerak, maka kau akan mati. Christian tentu saja tidak ingin mati. Keduanya pun saling bertarung. Wanita yang satunya pun juga memukuli Christian. Mary menggunakan wanita itu sebagai mesin pembunuhnya. Ia gigit tangannya, lalu menangkapnya. Namun tenaga pria memang jauh lebih besar dari wanita. Kedua tenaga mereka tentu saja tidak cukup. Mereka pun akhirnya terjatuh. Saat itu juga, Mary menendang kuat-kuat selangkangan Christian, lalu mencakarnya. Jurus ini seperti yang banyak tertulis di dalam buku. Christian pun terkapar. Mary pun bergegas bersembunyi di loteng. Selagi Christian tidak menyadarinya, ia pun diam-diam menyerang Christian dari belakang, lalu mendorongnya hingga terjatuh. Kaki Christian pun terjepit oleh perangkap-perangkap di bawah sana. Mary pun tidak langsung membunuhnya, namun ia memberi Christian sebilah pisau. Tentu saja itu hanyalah hinaan. Akhirnya, Mary dan wanita itu pun berhasil terbebas dari sana. Film pun berakhir sampai di sini.